Shalom sobat terkasih dalam Kristus. Kembali lagi di program renungan kita pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari sekalian. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita dan damai sejahteranya memelihara hati dan pikiran kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk anugerah dan kebaikan-Mu yang tidak ada habis-habisnya setiap hari. Terima kasih untuk kekuatan, penyertaan, perlindungan, berkat, kebaikan, dan pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapilah setiap kami dengan pengurapan yang baru, jamalah hati setiap kami, dan penuhilah dengan segala hikmat dan pengertian yang daripada-Mu, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan juga mempraktekkan akan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah tetapkan pilihan. Dalam mengikut Tuhan, seringkali kita diperhadapkan untuk membuat suatu keputusan, dan seringkali kita dihadapi dengan situasi di mana kita harus memilih antara dunia dan iman kita. Daniel adalah seseorang yang mempunyai integritas dan loyalitas sehingga dia bisa dipercaya oleh 4 orang raja sekaligus, yaitu Raja Nebukadnezar, Belshazzar, Darius, dan Kores. Ternyata orang yang begitu loyal dan berintegritas dan mendapatkan perkenanan raja pun tidak serta-merta membuat dia lolos dan terluput dari masalah. Bahkan Daniel dihadapkan dengan pilihan yang menguji imannya, di mana dia harus memilih antara berhenti berdoa selama 1 bulan atau tetap berdoa dan langsung dimasukkan ke dalam gua singa. Seringkali kita pun diperhadapkan dengan situasi yang seperti ini. Apakah kita akan memilih dunia atau kita dapat setia dan memilih Tuhan? Apakah pilihan kalian? Dalam kisah Daniel, bahkan perkenanan raja pun tidak dapat meluputkan Daniel dari gua singa. Ini mengajarkan kita untuk tidak menaruh pengharapan kita kepada manusia. Ketika Daniel memilih Tuhan, itu tidak membuat Daniel terluput juga dari masalah. Tetapi Daniel tetap harus menghadapi gua singa. Begitupun dengan kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita jalan yang mulus dalam mengikut Tuhan. Dalam Daniel 6 ayat 22, inilah firman Tuhan. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku. Ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ketika Daniel memilih Tuhan, dia tetap harus menghadapi dan masuk ke dalam gua singa. Tetapi Tuhan mengatupkan mulut singa-singa, sehingga mereka hanya dapat mengancam dan menakuti, tetapi tidak dapat menyentuh Daniel. Begitu pula dengan kita, ketika kita setia dan memilih Tuhan, maka engkau akan melihat, ketika engkau memasuki gua singamu, engkau akan melihat tidak ada satupun singa yang dapat menyentuhmu. Begitu banyak kisah orang percaya di Alkitab yang diperhadapkan dengan situasi di mana mereka harus memilih, namun mereka tetap memilih untuk menaati Tuhan dan tetap setia. Marilah kita juga harus memiliki hati yang mau percaya, yang mau setia, dan mau taat kepada kehendak-Nya. Pilihlah jalan hidup saudara dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan karena kami telah selesai merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu berakar dalam hati kami dan bertumbuh di kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang selalu memperbarui kami setiap hari. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini mengalami sakit penyakit. Kami deklarasikan Engkaulah Jehovah Rafa, dan oleh kuasa bilur-bilur-Mu di atas kayu salib, saat ini juga mereka telah disembuhkan. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini mengalami jalan buntu dan berbeban berat. Engkaulah Master of Breakthrough.
Saat ini juga terobosan terjadi dan pintu-pintu yang selama ini tertutup dalam hidup mereka terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya penyertaan dan pemeliharaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Bagi saudara yang rindu untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, mari saya mengundang saudara dan saudari untuk berdoa dan mengucapkan doa ini bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengundang Engkau untuk masuk ke dalam hidupku. Jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah Juru Selamat di dalam hidupku. Ampunilah semua dosa-dosaku. Aku percaya Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosaku dan telah bangkit di hari yang ketiga. Dan kuasa kebangkitan-Mu sudah memerdekakanku. Semua yang lama sudah berlalu dan aku menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus Yesus. Aku percaya semua dosa-dosaku telah dihapuskan dan saat ini juga namaku tertulis di dalam kitab kehidupan. Aku memperoleh hidup yang kekal dan anugerah keselamatan di dalam kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.